Sahabat Mandalika Film 21, kali ini Mandalika Film akan menceritakan film terbaru dari Rani Mukherjee yang berjudul Mrs. Chatterjee versus Norway. Film yang penuh dengan tangis ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan perjuangan seorang ibu imigran asal India melawan sistem hukum pengasuhan di Norwegia untuk memenangkan hak asuh anak-anaknya. Penasaran dengan keseruan filmnya? Ini dia alur cerita Mrs. Chatterjee versus Norway. Debika Chatterjee yang diperankan Rani Mukherjee tinggal di Stavanger, Norwegia bersama suaminya bernama Anirudh. Putra sulung mereka bernama Sup dan putri mereka berusia 5 bulan bernama Suci. Debika adalah ibu rumah tangga yang sibuk mengurus anaknya, hingga kadang dia tidak punya waktu untuk membersihkan rumahnya. Sia dan Matilda petugas dari Velvet, yaitu sebuah layanan kesejahteraan anak yang disewa oleh pemerintah Norwegia, mengunjungi keluarga Chatterjee setiap hari selama 4 bulan terakhir untuk memantau bagaimana pasangan tersebut membesarkan anak mereka. Debika memperlakukan Sia dan Matilda seperti keluarganya. Dia mengajak mereka makan satu meja dengan keluarganya. Hari itu Sia dan Matilda melihat jika Sup anak pertama Debika hanya ingin makan jika disuapi tangan ibunya. Anirudh mengingatkan Debika untuk menggunakan sendok, namun Debika menjawab, Sup tidak akan makan jika tidak disuapi oleh tangan ibunya. Suci lalu menangis. Debika menggendongnya dan meminta Anirudh menyuapi Sup. Namun Anirudh tidak bisa menangani Sup karena dia sedang buru-buru berangkat kerja. Debika menyusul suaminya untuk menanyakan sampai kapan Sia dan Matilda akan mengawasi keluarga mereka. Anirudh menjawab jika Debika harus mengikuti yang diperintahkan jika mereka ingin tinggal di Norwegia. Debika lalu mengantarkan Sup ke sekolah taman kanak-kanak. Seperti biasa, Debika akan memberikan warna di kelopak mata Sup. Wali kelas Sup menanyakan apakah Debika membawa tugas proyek milik Sup. Debika meminta maaf karena lupa membawanya. Dia meminta pengertian karena hanya baru kali ini dia lalai dengan tugas Sup. Wali kelas Sup terlihat kesal. Esok harinya, Elise Ramford, petugas senior dari Oslo yang merupakan ibu kota Norwegia, datang bersama Sia dan Matilda. Anirudh lalu menanyakan pada Sia dan Matilda kapan mereka akan berhenti mengawasi keluarganya. Mereka diberitahu jika besok adalah pemeriksaan terakhir. Elise lalu menanyakan apakah Anirudh sama sekali tidak membantu Debika mengurus rumah dan anak mereka. Anirudh menjawab jika dirinya sibuk dengan pekerjaannya. Dia merasa jika dirinya sibuk bekerja, maka kenapa dirinya harus ikut mengurus pekerjaan rumah. Anirudh mengira jika Debika mengatakan yang tidak-tidak pada Sia dan Matilda. Anirudh yang marah pura-pura mengangkat telepon lalu pamit ke kamar sebentar. I'll be back in 2 minutes. Karena Anirudh belum juga keluar, Debika diminta memanggil suaminya. Di kamarnya, Anirudh menyalahkan Debika karena merasa Debika ingin dibantu mengurus rumah dan anak-anak. Padahal menurutnya itu hanya tugas seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga. Debika membela diri. Dia menjelaskan jika dirinya memberitahu Sia dan Matilda jika suaminya sibuk bekerja hingga tidak ada waktu membantunya mengurus rumah. Dalam perdebatan mereka, Debika melihat jika Suci dibawa kabur oleh Sia dan Matilda. Debika langsung mengejar mobil Sia dan Matilda yang membawa Suci di dalamnya. Dia melihat Suci menangis kencang, namun Debika yang berlari mengejar akhirnya terjatuh. Anirudh datang membawa mobilnya dan bersama Debika menyusul Sia dan Matilda yang menuju sekolah Sup untuk membawa Sup bersama mereka. Namun di sana pihak Velvet bekerja sama dengan sekolahnya, tidak membolehkan Debika bertemu anaknya. Debika yang tidak mengerti kenapa anaknya dibawa paksa jatuh pingsan.
Petugas Velvet bernama Lars bersama seorang penerjemah bahasa India bernama Herman Mehta datang menemui Debika yang baru tersadar dari pingsannya. Debika diberitahu jika anak-anaknya dalam pengawasan Velvet, karena setelah mengawasi keluarga Chatterjee beberapa waktu, Dinas Perlindungan Anak menyimpulkan jika Debika tidak bisa mengurus anak-anak. Sambil menangis, Debika menjelaskan jika sup anaknya hanya mau makan jika disuapi dengan tangannya, sedangkan Suci masih menyusu. Lalu kenapa dirinya harus dipisahkan? Herman memberitahu jika semua akan dijelaskan dalam dengar pendapat komite. Sementara itu, anak-anak mereka akan dalam pengawasan profesional yang baik. Debika tidak mau mengerti dan terus memohon agar anaknya dikembalikan kepadanya. Anirudh mencoba bersikap tenang dan bicara dengan Herman. Dia diberitahu jika seorang pengacara bernama Sunil Kapoor resmi ditunjuk untuk menjadi pengacara keluarga Chatterjee dan pemerintah akan membayar biayanya. Diam-diam Debika mengambil handphone suaminya lalu mencari di Google Maps lokasi kantor Velvet di Stavanger. Sesampai di sana, Debika diberitahu oleh pihak keamanan jika kantor mereka sudah tutup. Debika terus memohon untuk bertemu anak-anaknya. Namun dia diberitahu jika anaknya di bagian perawatan dan lokasinya dirahasiakan. No, it's confidential. Please call. Debika hanya duduk di depan kantor Velvet sampai petang hingga Anirudh datang menjemputnya. Anirudh memberitahu Debika jika mereka harus mengikuti sistem di sana. Mereka juga mendapat pengacara bernama Sunil Kapoor dari pemerintah. Debika tidak terima. Dia ingin menyewa pengacara sendiri karena menurutnya pengacara dari pemerintah hanya akan berpihak pada Velvet. Dengan kesal, Anirudh menjelaskan jika mereka mendapat layanan pengacara gratis dari pemerintah, kenapa dia harus membayar mahal untuk menyewa pengacara sendiri. Anirudh meminta Debika untuk berhenti meragukan Sunil Kapoor. Anirudh menyalahkan Debika yang dianggapnya tidak becus mengurus anak-anak dan rumah mereka. Hingga semua kejadian yang mereka alami akan berpengaruh pada urusan di kantornya dan urusan kewarganegaraannya, di mana Anirudh sebentar lagi akan pindah ke warganegaraan menjadi warga negara Norwegia setelah tinggal di sana 12 tahun. Debika tidak peduli dengan semua itu. Dia marah mendengar Anirudh yang bahkan masih bisa memikirkan hal lain selain anak-anak mereka. Debika membanting setir karena ingin kembali ke kantor Velvet. Namun, mobil mereka hampir saja menabrak pengendara lain. Semalaman, Debika tidak tidur. Dia bertanya pada Anirudh apa yang harus dilakukan supaya anak mereka dikembalikan. Anirudh menjawab apakah Debika bisa mengubah dirinya. Sebelum berangkat kerja, Anirudh mengatakan jika semua bukan salahnya. Artinya dia merasa semua salah Debika. Debika menelpon orang tuanya. Tangisnya pecah saat menceritakan jika anaknya telah dibawa oleh Dinas Perlindungan Anak di sana, disebabkan rumah mereka tidak kondusif untuk anak-anak. Debika menyesalkan sikap Anirudh yang lebih mementingkan kewarganegaraannya dan hanya menyalahkan dirinya. Bahkan Anirudh tidak mau mengeluarkan uang untuk menyewa pengacara sendiri. Setelah menutup telepon, Debika berteriak memanggil nama anaknya. Suci! Scene berpindah, di mana Debika mengingat awal mereka datang ke Norwegia. Keluarga kecilnya sangat bahagia. Anirudh memperlakukannya sangat baik. Debika dan Anirudh menjalani sesi pertama pertemuannya dengan Sunil Kapoor, pengacara mereka. Debika diminta menjelaskan secara detail apa yang terjadi. Debika mulai menceritakan jika Sia dan Matilda datang secara baik-baik, bahkan mengajarkan Debika cara menyusui yang baik. Karena merasa mereka datang untuk membantu, Debika bahkan mulai nyaman dan menganggap mereka seperti keluarga. Pengacara lalu menunjukkan beberapa tuntutan dari pihak Velvet hingga Debika harus merubah gaya hidupnya seperti menyuapi anaknya makan dan menemaninya tidur. Sunil Kapoor juga yakin jika Velvet bisa menyatakan Debika bermental kurang sehat.
Tidak hanya Debika, Sunil Kapoor juga memberitahu tuntutan Velvet atas Anirudh yang tidak membantu pekerjaan istrinya di rumah. Sunil Kapoor yakin dia akan bisa memenangkan kasusnya, namun dia menyarankan supaya setelah kasus mereka selesai, mereka kembali ke India atau pindah ke negara Eropa lainnya. Karena dia yakin Velvet tidak akan berhenti mengawasi mereka jika mereka masih tinggal di Norwegia. Setelah keluar, Anirudh memberitahu Debika jika mereka boleh menemui anak-anak mereka 2 hari lagi. Debika sangat senang. Dia akan dipertemukan dengan anaknya di kantor polisi Stavanger.